Meski sakit tak berdarah, 5 hal ini jadi guru terbaik di kehidupanmu. Hidup memang senantiasa memberi dua sisi. Ada bahagia dan juga derita. Ada miskin, ada pula yang kaya. Ada cinta, ada pula yang patah hati. Dan sudah sifatnya manusia ingin yang enak-enaknya aja. Namun, gak selamanya hal yang bikin kamu sakit tapi gak berdarah itu buruk. Bila mau jujur, ternyata justru sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, marah, atau sedih bisa jadi guru terbaik di kehidupanmu. Loh, kok bisa? Yang pertama, kesempatan yang lewat. Kesempatan sangatlah berharga. Sayangnya, gak semua orang sadar dengan nilai sebuah peluang. Itulah kenapa gak sedikit orang yang melewatkan kesempatan begitu aja. Saat memiliki pekerjaan, disia-siakan begitu aja. Tiap hari ada saja yang dikeluhkan. Bekerja asal-asalan, datang selalu telat, tapi giliran gajian semangat. Perusahaan mana yang bakal tahan dengan attitude karyawan seperti itu? Setelah kena PHK barulah sadar kalau pekerjaan yang kemarin sering dikomentarin negatif ternyata berharga banget. Baru kerasa setelah mengalami sendiri bagaimana susahnya mencari pekerjaan saat ini. Sayang, waktu tidak bisa diulang kembali. Yang kedua, terbaring sakit. Gak ada satupun orang yang senang terbaring sakit. Namun, terkadang Tuhan harus menyentil kamu dulu supaya sadar akan berharganya nikmat sehat. Saat sehat, banyak kebiasaan buruk yang dilakukan. Makan sembarangan, merokok nggak kenal batas, dan berbagai gaya hidup merusak kesehatan lainnya. Dengan merasakan sendiri gimana menderitanya saat sakit, setidaknya kamu jadi paham betapa kesehatan itu mesti dijaga baik-baik. Banyak hal yang gak bisa kamu lakukan akibat kondisi fisik yang gak baik-baik aja. Maka dari itu, ketika sembuh, kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu mesti dibuang jauh-jauh. Yang ketiga, ditolak perusahaan. Hati siapa yang gak akan sedih ketika kamu membutuhkan pekerjaan tapi lamaranmu berkali-kali ditolak? Wajar kok kalau kamu merasa kecewa. Namun, sedihnya jangan lama-lama ya. Dari penolakan tersebut, setidaknya kamu bisa belajar untuk lebih baik lagi. Bisa jadi, surat lamaranmu mesti diperbaiki, kemampuan wawancaramu mesti ditingkatkan, dan banyak hal lainnya. Ditolak perusahaan juga bisa memberimu pelajaran penting lain. Ketika nanti kamu diterima kerja, setidaknya kamu bisa lebih mensyukurinya. Susah loh untuk mendapatkan posisi yang sudah kamu miliki ini. Maka dari itu, kerjalah dengan baik dan berikan performa maksimal. Gak hanya bikin atasan senang, kamu pun pasti puas dengan hasil pekerjaanmu yang bagus. Yang keempat, putus cinta. Cinta memang bisa membuat kamu bahagia bukan kepalang. Tapi bisa juga membuatmu menderita sampai hati ini rasanya tersayat-sayat. Itu terjadi ketika hubungan asmaramu gagal. Meski sakit tak berdarah, bagaimanapun kamu mesti move on. Apa yang kamu rasakan saat ini setidaknya memberimu pelajaran hidup. Yaitu semua hal yang bisa membuatmu bahagia mesti diperjuangkan dan dirawat. Kegagalan cinta yang lalu dapat memberimu hikmah bagaimana cara merawat cinta agar hubungan asmara kekal nantinya. Yang terakhir, gak punya uang. Ada sebagian orang yang dilahirkan dengan privilege berupa orang tua kaya raya sehingga gak merasakan hidup susah. Namun ada sebagian pula yang harus kenyang dengan makan seadanya dan bersahabat dengan kondisi dompet yang kosong melompong. Gak perlu berkecil hati bila saat ini kondisi finansialmu berantakan. Situasi ini hanya sementara kok. Selama kamu terus berusaha dan berdoa, masa kelimpahan itu pasti akan tiba. Saat itu setidaknya masa-masa susah sekarang bisa mengingatkanmu untuk senantiasa bersyukur dan rendah hati. Sebab kamu dulunya pernah berada di situasi kekurangan. Hal-hal tadi meski gak menyenangkan dan bikin sakit hati, tapi bila kamu mau merenungkannya ternyata mempunyai banyak hikmah. Justru hal-hal yang menyakitkan tadi menjadi guru terbaik untuk menjalani kehidupanmu dengan lebih bijaksana.